Salam Lenter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di sekitar gambut, menjawab pertanyaan sebuah mitos Pak Pendi yang ada di masyarakat. Mungkin sekali lagi ini pernah kita bahas, tapi masih muncul lagi, kita bahas lagi. Semoga menjadi pedoman bagi banyak orang. Ketika memupuk kelapa sawit di gambut itu, banyak orang mengatakan bahwa pemberian urea pada gambut ini menyebabkan tanah menjadi gembur Pak Pendi, sehingga mudah tumbang. Sekali lagi, mungkin kalau nggak salah vlog The Brondol yang membahas ini itu udah banyak sekali, tapi nggak ada masalah, kita bahas lagi. Pada prinsipnya di gambut itu sudah kondisinya adalah asam. Kondisinya asam, kemudian karena asam organik, tumpukan bahan organik itu asam, pH-nya bisa 4, 4,5, 5,5, alhamdulillah, sudah alhamdulillah. Lah, bagaimana kondisinya kalau kita menggunakan ZA? Zoavelzeon amoniak itu 21% nitrogen, 24%-nya itu sulfur yang terikat dalam NH4SO4. SO4 itu asam, Mas. Kalau tidak menggunakan urea, mesti pilihannya ZA. Lah, pertanyaannya, apakah menggunakan urea CONH22 kali ini menyebabkan tambah gembur? Saya tanya, mana ada gambut itu padat, Mas? Tidak pernah ada. Karena namanya gambut adalah tersusun dari bahan organik yang tertumpuk-tumpuk. Yang kematangannya adalah sangat tergantung dari faktor yang membatasi dekomposisi gambut itu sendiri. Sebagai contoh, ketika dibikin parit, airnya keluar semuanya, maka lama-lama akan memadat seiring berjalannya dekomposisi gambut yang semakin matang. Tapi kalau seandainya kita menggunakan urea semakin gembur, itu adalah sesuatu yang tidak benar. Itu. Jadi kalau saran The Brondol Pak Pendi, kalau di gambut pakai urea atau pakai ZA? Tetap pakai urea saja. Tetap pakai urea saja. Lah, hal yang harus dipahami menggunakan urea ini adalah sekali lagi adalah dalam kondisi gambutnya. Kalau memang kondisi gambutnya itu adalah memang sudah kondisinya becek-becek, maka kita hindari memupuknya dulu menggunakan urea. Karena bisa berakibat fatal. Kalau menggunakan urea dalam kondisi yang becek-becek, bahkan kita menggunakan sekilo atau sekilo setengah urea, yang terjadi adalah yang becek-becek ini larutannya menjadi kental. Larutan urea yang kental adalah mampu menarik air yang berada di perakaran itu sendiri. Yang menyebabkan nantinya adalah pecah-pecah bulu akarnya. Pecah-pecah akar itu sendiri. Karena apa? Cairannya ketarik oleh larutan urea yang terlalu kental. Maka memupuk urea pada lahan gambut adalah nunggu dan dalam kondisi yang tidak becek-becek itu sendiri. Bahkan tidak ada airnya di atasnya. Ini sangat penting. Karena banyak orang yang memupuk urea kok jadi kuning Pak Pendi. Becek nggak becek. Karena apa? Karena kalau tadi yang saya sampaikan, kalau terlalu kental dia akan menarik cairan pada bulu-bulu akar ini akan berakibat fatal. Mungkin itu sih penjelasan dari The Brondol bicara tentang pemupukan urea. Dan sekali lagi bahwa pemupukan urea di gambut kok menyebabkan miring, tambah miring, jawabannya adalah benar. Gitu. Benar. Gitu. Pertanyaannya simpel. Selalu saya tanyakan ketika petani apa ini saya pakai ZA saja biar tidak tumbang. Namanya tumbang di gambut adalah takdir. Kenapa? Karena gambut tidak memiliki ikatan partikel antar penyusunnya yang mampu memegang akarnya. Jangan ambruk, itu tidak ada. Karena dia tidak berikatan sama sekali. Karena isinya adalah tumpukan bahan organik. Nah, ketika kita memupuk urea diserap dengan sangat baik, pelepahnya panjang atau pelepahnya sedang sehingga serapan nitrogennya besar, tanamannya hijau daunnya. Ingat, penyerapan nitrogen yang daunnya hijau berat atasnya. Tapi ingat, berat atasnya buahnya mesti akan berefek, akan menjadi yang lebih besar. Sehingga kalau kita pelepahnya berat, buahnya besar, beban atas itu besar, Mas. Besar. Ketika beban atas itu besar, gambut tidak mampu mencengkram akarnya. Jawabannya apa? Ya miring, ya wajar. Itu. Jadi kalau namanya menanam di gambut, apalagi gambutnya lebih daripada 2 meter, kok miring, ya wajar. Karena apa? Karena ya itu tadi bebannya berat. Pertanyaannya simpel. Lurus buahnya kecil,
atau miring buahnya besar? Mesti jawabannya petani mesti akan milih miring, jawabannya besar. Lah kalau tumbang Pak Pendi, ya kalau dia bahasa Jawa jengget gini, tumpuk lagi, akar yang terangkat tutup lagi gambut. Akar yang terangkat lagi gambut, maka nanti gambut bentuknya gini-gini ya wajar. Tapi ingat, buah gede-gede. Dibandingkan lurus, jegeger ini, lurus. Tapi yang terjadi apa? Buahnya kecil-kecil. Mau, kita kan harus harus memilihnya. Mungkin itu saja sih yang dapat saya sampaikan. Dan sebagai penutup adalah bahwa menanam di gambut tantangannya banyak. Faktor yang membatasinya itu ada dua. Yang pertama air, yang kedua asam. Sehingga konsep dasar pemupukan di gambut adalah bagaimana kita menghindari penggunaan pupuk-pupuk yang bereaksi asam. Sebagai contoh, nitrogen kita menghindari ZA. Fosfor kita menghindari TSP, SP36. Jangan, karena dia ada asam bebasnya. Kalau kalium tidak ada penggantinya, hanya KCl saja, maka pakai KCl-nya. Magnesium pakainya tidak usah menggunakan kisrit. Kisrit asam. MgSO4 ada sulfatnya juga asam, maka pakainya dolomit. Maka di gambut adalah dolomit, rock fosfat, urea, dan KCl. Seperti itu konsepnya. Apakah bisa diganti TSP? Jangan. Lebih bagus pakai pakai rock fosfat saja yang murah meriah dan akan rilis relatif lebih cepat. Ini juga ada pertanyaan. Penggunaan rock fosfat itu bisa di mineral atau bisa di gambut? Kedua-duanya bisa. Tapi kecepatan reaksi penyerapan fosfat untuk kelapa sawit atau tanaman lainnya adalah sangat tergantung ketersediaan asam-asam organik. Lah, asam-asam organik ini tersedia di mana? Di gambut. Maka reaksi di gambut untuk rock fosfat jauh lebih cepat dibandingkan di mineral. Mungkin itu jawaban yang saya sampaikan di kesempatan di siang hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat Brondol. Dan satu lagi ya, masalah air ini menjadi faktor penting karena di gambut yang ketika mau mupuk maka sekali lagi perhatikan airnya. Nggak dolomit, nggak rock fosfat, nggak urea, nggak KCl selama kondisinya becek-becek atau tergenang, jangan pernah dipupuk. Kenapa? Kalau dipupuk pun percuma karena dia tidak responsif. Dalam kondisi akar yang tergenang, maka kondisinya adalah tidak punya respirasi akar, yang artinya bahwa lemah pada batang dan penyerapan itu sendiri. Semoga bermanfaat bagi sahabat Brondol semuanya, dan semoga Allah melimpahkan jalan rezeki yang halal dan tidak disangka-sangka, dan menjadikan kita manusia-manusia yang selalu diridhoi. Dan sekali lagi, semoga dilancarkan jalan rezeki yang halal dan tidak disangka-sangka. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.